Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini bersyukur kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Ya, saya bersyukur kita semua pasti hari ini sungguh berbahagia karena kebaikan Tuhan tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita merenungkan setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pemeliharaan dan kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu Sungguh kami bersyukur Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami Tuhan dengan kondisi badan yang sehat. Kami bersyukur penyertaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi dari apapun Tuhan. Kami sangat bersyukur. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan nyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang menyertai sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami siap menyambut hadirat-Mu dan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap memuji nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di sini semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita lambaikan tangan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita katakan, Tuhan Kau sungguh baik. Mari kita sama-sama masuki gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kita sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, 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 sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau baik Tuhan, anugerahnya
kekal selamanya. Mari beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik, telinga kita, pikiran kita untuk biarlah Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita. Biarlah firman-Nya yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kita. Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang Tuhan, tetap untuk selamanya. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita bersamakan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan biarlah kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mempersiapkan tanah hati kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan bagi kami, khususnya di akhir zaman ini. Bagaimana kami harus hidup menurut kehendak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, setiap kita ingin menjadi pahlawan. Walaupun itu tidak mudah. Mungkin kita tidak perlu menjadi pahlawan untuk negara kita yang besar ini atau untuk seluruh dunia. Tapi paling tidak kita bisa menjadi pahlawan untuk kelompok yang lebih kecil. Mungkin untuk keluarga kita, untuk lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Tanggal 10 November yang lalu, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kita memperingati jasa-jasa para pahlawan yang sudah gugur di medan peperangan. Mereka menjadi pahlawan revolusi. Mereka telah gugur di medan perang untuk membela negara, untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Itu sebabnya setiap tanggal itu bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Dan pada tanggal tersebut Presiden Jokowi tanggal 11 November yang lalu, dia memberikan anugerah penghormatan atau tanda jasa baik kepada orang-orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Gelar tanda jasa seorang pahlawan. Nah, ada tanda jasa bintang Mahaputra yang diberikan kepada orang-orang yang masih hidup, tetapi mereka sudah berkarya dan mereka sudah membuktikan pembelaannya terhadap negara. Mereka sudah menjalankan tugasnya untuk kepentingan negara. Siapa saja tokoh yang dianggap berjasa. Nah, untuk hari-hari ini, ketika kita menghadapi masa yang sulit dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudara, ada beberapa orang yang mungkin dulu tidak terlalu diperhitungkan, tetapi kini menjadi pahlawan, menjadi the real hero pada tahun 2020 ini. Siapakah mereka? Yang pertama, dokter, para medis, relawan kesehatan. Mereka lah yang berjuang di garda depan atau belakang, ya. Mereka rela mengorbankan waktunya, tenaganya, hidupnya, keluarganya untuk membantu menolong orang-orang yang sakit, yang dikirim ke rumah sakit. Dan mereka banyak yang gugur karena menolong orang-orang yang sakit. Dan yang paling diprihatinkan itu adalah orang-orang yang datang itu mereka tidak mengerti aturan protokol kesehatan. Bahkan mereka berbohong, mengatakan mereka baik-baik saja padahal mereka kena COVID. Ya, itu sebabnya banyak di antara mereka yang gugur. Dan mereka itulah yang menjadi diberi tanda penghargaan sebagai pahlawan. Siapa yang lain? Tenaga pengajar, relawan pendidikan. Ya saudara, dalam masa pandemi ini banyak hal yang berubah. Tatanan yang dahulu sekolah itu harus masuk, ketemu sama guru tatap muka, ketemu teman-teman, sekarang tidak lagi. Semua dilakukan at home. Sehingga banyak hal yang harus berubah. Tuntutan belajar tetap harus dijalankan. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Tetapi caranya berubah. Nah, disinilah kreativitas guru, inovasi, tenaga pengajar, relawan pendidikan itu
menemui tantangan. Dan itu tidak mudah, saudara. Mereka juga harus merogoh koceknya sendiri. Mereka harus beli pulsa mungkin ya sebelum dapat bantuan ini. Yang hidup di kota besar nggak masalah. Tapi mereka yang hidup di pelosok-pelosok yang masih belum terjangkau oleh internet, wifi, mereka mengalami banyak kesulitan. Nah itu sebabnya guru-guru mereka harus kerja keras. Mereka memerlukan tenaga ekstra untuk mendidik dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Supaya anak-anak generasi masa depan bangsa itu tidak sampai berantakan. Siapa lagi? Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita hoax. Nah, orang-orang yang sekedar forward berita tanpa dicek dulu kebenarannya, inilah yang seringkali menjadi masalah, malapetaka. Tapi ada orang-orang yang berani mengatakan, yang mereka menyaring dulu sebelum di-sharingkan. Apa yang akan di-sharingkan itu disaring dulu, dilihat dulu, dicek dulu kebenarannya. Nah, orang-orang inilah yang disebut sebagai pahlawan. Mereka cek fakta juga. Nah, itu sebabnya ada banyak yang diberi anugerah tanda jasa kehormatan ini oleh Presiden. Walaupun ada satu mantan jenderal yang menolak, saudara, penghargaan tersebut entah karena alasan apa saya nggak tahu. Tapi hal itu memang patut disayangkan. Walaupun pada akhirnya dia menerima, tapi dia nggak hadir. Nah, saudara mungkin tahu, saya tidak perlu bicara tentang politik. Tetapi yang ingin saya tunjukkan di sini bagaimana tidak semua orang bisa mendapatkan penghargaan semacam itu. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebelum kita bisa disebut sebagai pahlawan. Memang menjadi pahlawan itu pujaan banyak orang, impian banyak orang. Itu sebabnya film-film yang bertemakan superhero itu sangat digemari oleh banyak orang, mulai dari orang dewasa sampai anak kecil, ya. Anak-anak siapa sih yang nggak kenal Batman, Superman, apalagi ya Spider-Man, Wonder Woman dan sebagainya. Bahkan tema-tema film Hollywood yang terkenal juga karena kepahlawanan, tema pahlawan seperti Captain America, ya, yang Batman versus Superman, X-Men, Apocalypse dan sebagainya, itu banyak membanjiri biskop-biskop di negara kita juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kepahlawanan itu diinginkan, digemari, dipuja oleh banyak orang. Nah, tetapi yang ditampilkan sosok pahlawan itu adalah orang yang badannya wah super ya, memang gede, berotot ya, atau orang-orang yang punya keahlian khusus ya, seperti Spider-Man, dia bisa manjat gedung yang tinggi ya. Orang-orang yang khusus yang bisa menolong orang-orang yang sedang ditindas, yang sedang dianiaya. Itu gambaran pahlawan yang seringkali ada dalam benak kita. Nah, saudara, tapi bagaimana saat ini kita melihat pahlawan seperti apakah yang seharusnya kita bisa pelajari dan kita bisa menjadi pahlawan seperti itu. Nah, itu sebabnya saat ini kita akan melihat di dalam firman Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-12. Kita akan baca bergantian ya saudara. Saya akan bacakan ayat genap, saudara membaca ayat yang ganjil. Mulai dari ayat yang ke-4, Ibrani 11 ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara setelah ia mati. Ayat 5. Karena iman Henok terangkat
supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Nah, saudara, secara umum orang itu disebut pahlawan itu karena apa, saudara? Secara umum, karena apanya? Ya, karena dia sudah melakukan sesuatu yang berjasa. Karena apanya lagi? Karena keberaniannya, karena pengorbanannya. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk orang atau negara atau idealisme yang dia bela. Nah, saudara, tapi apa kriteria ini pahlawan menurut Alkitab? Kalau kita baca dalam kitab Ibrani, di sini dengan jelas dikatakan yang dimaksud itu adalah kriteria yang utama itu adalah iman. Ya, itu sebabnya di sini dikatakan judulnya dari LAI mengatakan ini sebagai saksi-saksi iman. Nah, seorang saksi itulah yang disebut dengan pahlawan karena dia sudah membuktikan dan dia bisa menyaksikan imannya kepada dunia. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani ini ada beberapa tokoh ya. Kalau saudara baca keseluruhannya itu lebih lengkap lagi, nanti saudara bisa baca di rumah. Tetapi kita akan melihat beberapa tokoh yang menjadi pahlawan iman yang disebutkan, yaitu Habel. Kenapa Habel disebut sebagai pahlawan iman? Karena imannya dia mempersembahkan satu persembahan yang terbaik untuk Tuhannya. Dia seorang peternak. Dia pilihkan domba yang tanpa cacat, yang mulus, yang gemuk, yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Beda dengan Kain, kakaknya. Dia mempersembahkan hasil bumi, tetapi mungkin dia tidak mempersembahkan yang terbaik. Itu sebabnya mengapa persembahan Habel yang diterima. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Itu semua karena iman. Siapa lagi? Karena iman juga, maka Henok dia bergaul erat dengan Tuhan sepanjang usia hidupnya. Bahkan akhirnya dia diangkat hidup-hidup naik ke surga. Itu semua juga karena iman. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang bisa diajak ngobrol, diajak komunikasi, diajak bergaul. Dan itu sebabnya hidupnya melekat dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi bersama dengan Tuhan. Nah, siapa lagi? Nuh, karena iman. Nuh itu taat, disuruh oleh Tuhan buat bahtera.
Walaupun saat itu tidak ada hujan, tidak ada angin, Nuh hidup di atas bukit, tetapi Nuh taat. Karena dia tahu, dia beriman kepada Allah, bahwa Allahnya itu maha kuasa. Dan kalau Allah itu menyuruh dia, pasti ada maksud tertentu. Dan itu sebabnya Nuh lakukan dengan taat, walaupun dia harus menghadapi banyak cercaan, ejekan, tawa sinis dari orang-orang di sekitarnya. Dia dihina, dia diolok, dia dikucilkan, dia dikatai orang gila, mungkin. Tapi dia lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu karena iman. Siapa lagi? Abraham. Abraham juga karena imannya, ketika Allah menyuruh dia pergi meninggalkan tempat di mana dia lahir di situ, dia besar di situ, dia menikah di sana, dia punya banyak budak, punya banyak ternak, dia kaya raya di negeri itu, di Ur Kasdim. Tapi ketika Tuhan mengatakan, Abraham, keluar kamu dari tempat di mana kamu diam. Abraham manut, saudara. Tapi dia tidak keluar sendirian, karena dia tahu dia nggak mungkin keluar sebentar. Maka dia ajak semua. Ada istrinya, kemudian anak-anaknya, hamba-hambanya, ternaknya, semua diboyong keluar dari tempat zona nyaman, zona amannya dia. Untuk pergi ke mana? Ke negeri yang dia tidak ketahui, negara antah berantah. Itu semua karena iman. Itu sebabnya mereka disebut sebagai saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana dengan kita, saudara? Sayangnya, banyak kali kita menjadi pahlawan kesiangan. Apa yang dimaksud dengan pahlawan kesiangan? Pahlawan kesiangan itu ketika negara sedang berperang, dia ngumpet, dia cari aman. Tapi ketika semuanya sudah aman, dia baru muncul. Lalu dia mengklaim dirinya, aku seorang pejuang, aku seorang pahlawan. Itu yang namanya pahlawan kesiangan. Nah, seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita juga. Kita menjadi pahlawan kesiangan, ya. Ketika iman kita diuji, kita tidak tahan, kita melarikan diri, kita sembunyi. Seorang yang menjadi pahlawan iman adalah seorang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, dan kemudian dia dipimpin oleh Roh Allah. Dia tahu kemanapun dia pergi, asal itu di atas perintah Tuhan. Dia yakini, dia imani bahwa Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya mengapa Abraham, mengapa Musa taat kepada perintah Tuhan. Karena hidupnya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia pergi melakukan perintah Tuhan dan menjadi saksi bagi dunia melalui imannya. Saudara, seorang pahlawan iman bukan harus seorang Superman. Bukan orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang biasa dengan kehidupan yang biasa. Bahkan mungkin serba terbatas. Bahkan mungkin mereka cenderung mengalami masalah, kesulitan, aniaya, penderitaan, ketidakadilan, dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi seperti itu sekalipun, mereka masih bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan pahlawan iman. Jadi apa sih kriterianya seorang pahlawan iman? Yang pertama, mereka adalah orang biasa. Mereka bukan Superman, superwoman, tapi mereka sama seperti kita. Orang-orang yang biasa. Dalam Ibrani pasal 11 juga dikatakan orang-orang yang menjadi saksi atau pahlawan iman itu Habel, dia seorang peternak. Nuh, Abraham, dia seorang kepala keluarga, ayah. Yakub, dia seorang anak bungsu yang pernah menipu ayahnya, pernah menipu kakaknya, yang pernah melarikan diri jadi buronan. Ya. Yusuf, siapa Yusuf? Seorang remaja
yang dikucilkan, dibenci, dan dijual oleh kakak-kakak lelakinya sehingga menjadi budak di negeri orang. Musa, dia seorang putra mahkota dari kerajaan Mesir. Tapi sebetulnya dia anak dari orang Israel yang dibuat. Mereka adalah orang-orang biasa dan masih banyak lagi. Bahkan kalau sudah jalan terus ya. Bahkan ya dikatakan di sini ada mantan pelacur. Siapa dia? Rahab. Dia juga termasuk di dalam pahlawan iman. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-31. Karena perbuatannya yang didasari oleh imannya kepada Allah, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara, kita nggak harus jadi orang hebat, orang yang berhasil dulu, baru kita bisa menjadi pahlawan iman. Enggak. Saudara dan saya dalam kondisi kita saat ini, kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman. Kita adalah orang biasa, namun kita mau dipakai oleh Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi yang hebat siapa? Bukan kita, tapi Allah. Apapun status kita, apapun profesi kita, golongan, ras, itu enggak masalah buat Tuhan. Yang penting dari kitanya, kita mau enggak dipakai oleh Tuhan. Kalau kita menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita bisa menjadi alat yang hebat, pahlawan-pahlawan iman di tangan Tuhan. Allah yang perkasa. Jadilah orang yang sederhana, karena Allah mau memakai kita yang biasa ini menjadi alatnya yang luar biasa. Yang pertama yaitu, yang kedua adalah orang biasa tapi kita mau melakukan perintah Tuhan. Jadi bukan orang yang biasa-biasa terus ketika Tuhan perintah kita nggak mau. Enggak saudara. Orang biasa tetapi dia mau melakukan perintah Tuhan dan taat sampai akhir. Nah ini yang mulai sulit nih ya, nggak gampang. Untuk menjadi saksi iman, pahlawan iman ini diperlukan hati seorang hamba. Ya, kalau tuannya perintah, dia nggak banyak tanya. Loh kenapa kok gini Tuan? Loh alasannya apa kok saya harus pergi dari negeri di mana saya tinggal puluhan tahun? Abraham nggak pernah tanya ketika Tuhan nyuruh dia keluar dari Ur Kasdim. Ketika Tuhan katakan pergi Abraham katakan siap komandan. Dia pergi. Walaupun ya prosesnya mungkin nggak semudah itu ya. Musa ketika disuruh pergi, dia masih nawar sama Tuhan. Tuhan kok aku ini nggak bisa ngomong Tuhan. Tuhan katakan kamu yang putus. Kasih orang temen aku Tuhan. Harun itu loh suruh nemenin aku. Dia masih nawar. Tapi akhirnya dia pergi. Seorang pahlawan iman adalah orang yang taat, siap melakukan perintah komandan Allah kita, walaupun itu sulit ya. Bayangkan Nuh disuruh bikin bahtera segede berapa ratus rumah, puluhan rumah sekaligus di atas gunung tuh, apa kira-kira nggak dikatakan sebagai orang yang miring dia? Tapi dia lakukan. Dia taat dan dia kerjakan sampai akhir. Saudara, kehidupan yang dialami oleh pahlawan-pahlawan iman ini bukan kehidupan yang mudah, saudara. Bukannya tanpa hambatan. Mereka mengalami kesulitan. Mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami pengucilan, mungkin keterpurukan, kegagalan. Tapi mereka nggak mengeluh. Nah ini, jangan kita jadi orang yang cengeng, dikit-dikit ngeluh. Nanti apa sedikit, aduh Tuhan, kok gini sih Tuhan. Nah ini ada sebuah humor yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Orang seringkali itu kita tuh suka ngeluh sama Tuhan.
Malah Tuhan, kok hidup sekarang ini sulit ya? Kerja sulit, sekolah ya sulit, cari duit ya sulit. Iya toh Tuhan. Memang zaman sekarang ini zaman yang sulit, saudara. Tapi hati-hati kalau sampai Tuhan jawab sama kita gini. Kamu tuh kok sambat ae toh? Ya apa nek mulai ae ta? Coba bayangkan. Gimana kalau kamu pulang aja ke rumahku? Daripada kamu sambat aja ngeluh aja di dunia ini. Ayo pulang aja sama aku. Coba kalau Tuhan jawab seperti itu, kita siap nggak? Oh ya Tuhan. Banyak orang seringkali takut. Jangan sekarang Tuhan. Enggak kok Tuhan, aku cuma guyon kok Tuhan. Enggak serius kok Tuhan. Mungkin kita katakan seperti itu. Tapi seorang pahlawan iman, dia tidak ngeluh. Bahkan ketika Tuhan mengatakan, ayo pulang bareng aku. Seperti Henok, dia terangkat hidup-hidup. Dia sukacita, bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasih jiwanya, sahabatnya. Nah saudara, lakukan perintah Tuhan sesulit apapun itu. Saya ingin menunjukkan sebuah video yang mungkin saya sudah pernah tayangkan sebelumnya. Itu bagaimana kisah pengakuan kesaksian seorang orang tua dari suami istri, di mana anaknya dibully oleh teman dekatnya sendiri, pasangan kekasih, sampai mati. Dan ketika mereka dipertemukan dengan pembunuh anaknya yang dia kenal, yang dia dekat juga dengan mereka, apa yang mereka katakan? Silakan. Saudara, ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak semata wayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah nggak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika, Saudara, itu apapun sulitnya. Tapi kalau itu perintah Tuhan, kita harus siap mengampuni,
Orang yang sudah membunuh anaknya sendiri, anak sematawayang, anak tunggal, dibunuh oleh teman dekatnya sendiri yang dia kenal. Itu sangat menyakitkan. Tapi Tuhan nyatakan, ampuni mereka, aku sayang mereka. Loh Tuhan, kok kamu lebih sayang mereka daripada sayang kami? Saudara, sulit bukan? Tapi kita harus lakukan, apapun sulitnya. Tidak mudah. Perjuangan seorang pahlawan bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Diperlukan perjuangan yang berat untuk bisa mengalahkan egonya sendiri. Kalau bisa, dihukum seberat-beratnya. Nah, saudara, kalau saudara nonton TV, kalau dari keluarga korban ditanya, hukuman apa kira-kira yang pantas untuk orang yang sudah menganiaya anaknya? Pasti mereka mengatakan, hukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukum mati, pasti itu yang keluar. Tapi orang Kristen, Tuhan katakan ampuni. Saudara, nggak gampang. Bahkan ini kesaksian berikutnya dari Ibu Sarah itu, akhirnya dia mengatakan, kamu bisa tetap memanggil saya mama. Ya, mereka biasa manggil mama, ya, ibu. Kamu tetap bisa panggil aku ibu. Terhadap pembunuh anaknya. Saudara, tidak mudah memang, tetapi mereka lebih taat kepada Allah daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu syarat seorang pahlawan. Yang ketiga, syaratnya adalah tidak egois dan mau berkorban demi kepentingan orang lain. Nah, ini juga sangat tidak mudah. Mau berkorban demi kepentingan orang lain. Saudara, kita hidup di tengah-tengah zaman yang sangat individualistis. Setiap orang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, memikirkan kepentingan keluarganya, kelompoknya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau orang itu beda pandangan, beda agama, beda ras, beda suku, jangan harap. Bukankah itu kondisi? Saudara, kalau kita lihat orang-orang yang lagi demo, ya, saudara, mereka nggak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka bakar mobil, mereka bakar gedung, mereka bakar fasilitas umum, injak-injak rumput, sampai mati semua tuh taman yang dipelihara oleh Bu Risma. Mereka nggak peduli. Yang penting aku bisa menyuarakan aspirasiku. Yang penting aku kelihatan gagah. Yang penting suaraku didengar. Gak peduli orang lain. Manusia pada umumnya. Mereka pengen dipanggil sebagai pahlawan. Tapi maaf, mereka hanya pahlawan kesiangan. Atau pahlawan kesorean, atau pahlawan kemalaman. Bukan pahlawan iman. Tapi siapa yang bisa disebut sebagai pahlawan iman? Adalah orang-orang yang hatinya sudah disentuh oleh kasih Tuhan, yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga dia mampu mengasihi orang lain sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Kita lihat contoh seorang suster seperti berikut ini. Orang yang sudah terkenal, Madam Teresa, ya. Saudara, bisa tolong diputarkan videonya, apa yang dia lakukan di tengah-tengah dunia di mana dia hidup. I personally am most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread, and the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread, eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread,
But maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Tapi siapa yang mau datang? Pergi ke Kalkuta, India, negara yang miskin. Banyak orang kelaparan, banyak orang sakit kusta. Nggak ada yang mau pergi ke sana. Tapi Madam Teresa, dia tinggalkan negaranya yang bersih, yang maju. Dan dia pergi ke negara India untuk melayani orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang dibuang karena sakit kusta. Dia rawat, dia bawa pulang. Dia bersihkan lukanya, dia obati. Bahkan ketika orang itu meninggal, dia rawat, dia kuburkan. Dia mengasihi bukan karena dirinya, tapi karena kasih Allah itulah yang memberikan semangat, dorongan untuk dia berkarya bagi Tuhan. Saudara, ciri seorang pahlawan yang lain adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Itu yang mendasari semua yang dilakukan. Itu sebabnya juga saya tertarik pada sebuah quotes yang dikatakan oleh Mother Teresa. Dia mengatakan, it's not about how much you do, but how much love you put in what you do that counts. Jadi bukan banyaknya perbuatan yang sudah kamu lakukan yang diperhitungkan, bukan. Tapi berapa banyak kasih di dalam perbuatan itu. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sekarang silakan kita bertanya pada diri kita sendiri. Akukah pahlawan iman masa kini? Mungkin saudara mengatakan, enggak mungkin hidupku saat ini enggak karu-karuan, saya sedang terpuruk, saya sedang mengalami masalah, saya sedang diperlakukan tidak adil, saya sedang gagal, mana mungkin saya bisa menjadi pahlawan? Ingat saudara, syarat untuk menjadi pahlawan iman tidak harus menjadi Superman atau Superwoman, apalagi superhero. Kita, manusia yang biasa, kita bisa menjadi pahlawan asal kita berada di tangan Allah yang luar biasa. Asal kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, dengan usaha keras kita, maka kita bisa menjadi iman pada masa kini, pahlawan iman pada masa kini. Asal kita mau taat, lakukan perintah Tuhan dengan setia sampai akhir, berbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkan, dan lakukan itu dengan setia, maka mahkota kehidupan bersedia untuk saudara dan saya. Katakan kepada saudara di kanan kiri saudara, engkaulah pahlawan iman masa kini. Katakan, engkaulah pahlawan iman masa kini. Engkaulah pahlawan iman masa kini. Lalu katakan pada diri kita sendiri, akulah pahlawan iman pada masa kini. Katakan dengan keras, akulah pahlawan iman pada masa kini. 1, 2, 3. Akulah pahlawan iman pada masa kini. Selamat berjuang para pahlawan Kristus. Saya teringat pada lagu sekolah minggu. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Apa yang jadi lawan kita kalau Tuhan yang menjadi panglimanya? Tidak ada. Walaupun kita kecil, walaupun kita biasa, tapi kita bisa luar biasa di tangan Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sudah menjadikan kami seorang pahlawan. Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan. Tolong kami untuk terus melangkah maju, berjuang untuk mempertahankan iman kami, melakukan kehendak Tuhan dengan hati yang dipenuhi oleh kasih Allah, dengan taat dan setia sampai akhir. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami bukan berasal dari diri kami sendiri, tetapi dari Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kami mau bangkit karena kami adalah pahlawan-pahlawan iman pada masa kini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, saat ini ada banyak kondisi kehidupan yang memerlukan pertolongan kita. Mari kita satukan hati, bergandeng tangan. Kita bangkit berdiri dan kita akan menerima kekuatan berkat dari Tuhan sehingga kita dimampukan untuk melakukan tugas kita. Kita angkat tangan kita dengan Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang. Kami menyerahkan anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton acara ini. Tolong kami Tuhan dalam menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kami di dunia ini. Beri kami kekuatan, hikmat, tuntunan, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Saudaraku sekalian, kiranya berkat, rahmat, kasih setia, hikmat Allah menyertai engkau dimanapun engkau berada. Engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan iman, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Sekarang pulanglah, terimalah berkat Allah, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel, Tuhan beserta kita.